A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardhatillahi wa wajhihi wa qurbihi wa thawabih. Akan kita mulai membahas Al-Arba'un Al-Mundhiriyah. Ya, ini kitab 40 hadis ahkam. Kitab 40 hadis ahkam yang ditulis oleh Imam Mundhiri. Biasanya tahun-tahun sebelumnya itu kita membaca kitab Arba'in Umdatul Ahkam, dan itu levelnya di atas kitab Arba'in Mundhiri, tapi waktunya nggak cukup ya, karena Umdatul Ahkam itu membutuhkan waktu 6 bulan. Dia hadisnya ada 420 hadis-hadis, jadi memang kitab bagus sekali itu. Tapi tahun ini daripada nggak baca sama sekali, ya minimal 40 lah ya. Jadi kita akan baca kitab Arba'un fil Ahkam karangan Imam Zakiyuddin Al-Mundhiri. Ini kitab ini kami membaca dengan Syekh Labib di mobil ya, pas perjalanan ke Madura 1 minggu saya membaca dengan beliau Sorogan Arba'in Mundhiri ini, dan beliau juga punya syarah namanya Ithafur Raghibin bisyarhi Al-Arba'in. Ini bukunya 200.000 atau 300 ya, 222 halaman. Kita akan membaca matannya saja dan syarah yang saya pilih. Pengarangnya adalah Imam Muhammad ya, dicatat, tulis, pulpennya disiapkan ya. Pengarang dari kitab Arba'in Ahkam ya, ini adalah Imam Muhammad Abdul Azim bin Abdul Qawi bin Abdillah Al-Mundhiri Zakiyuddin. Lakopnya Zakiyuddin, nisbahnya Al-Mundhiri, kunyahnya Abu Muhammad. Jadi Abu Muhammad Zakiyuddin Muhammad Abdul Azim bin Abdul Qawi bin Abdillah Al-Mundhiri. Muhammad Abdul Azim bin Abdul Qawi bin Abdillah Al-Mundhiri. Ini nama dari beliau. Lahir tahun 581 Hijriah, abad ke-6. Wafat tahun 656. Wafat tahun 656. Jadi wafatnya tahun 656 Hijriah. Ini Syekh Al-Imam Al-Mundhiri. Ya. Apa guru? Siapa gurunya Imam Mundhiri? Guru Imam Mundhiri yang paling terkenal, gurunya banyak ya, tapi yang paling terkenal adalah Al-Imam Abul Qasim Ar-Rafi'i ya. Kalau di dalam mazhab Syafi'i ada istilah Syaikhoni, itu berarti Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Nah, Imam Rafi'i ini adalah gurunya dari Imam Al-Mundhiri. Jadi guru dari Imam Al-Mundhiri salah satunya adalah Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala. Murid-murid Imam Mundhiri, muridnya banyak, tapi yang paling terkenal adalah Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Imam Ibnu Daqiq Al-Aid yang punya syarah Umdatul Ahkam yang berjudul Ihkamul Ahkam, itu adalah murid dari Imam Al-Mundhiri ya. Imam Ibnu Daqiq Al-Aid itu Imamul Madhabain, imam di madhab Syafi'iyah dan imam di madhab Malikiyah. Jadi Imam Ibnu Daqiq Al-Aid itu adalah imam di madhab Syafi'iyah dan imam juga di madhab Malikiyah. Seperti itu.
karya-karya beliau. Ya, karya-karya dari Imam Al-Mundhiri. Yang pertama, beliau punya syarah kitab Tanbih. Tanbih itu kitab fikih Syafi'i kayak Minhajul Thalibin yang menulis Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Itu disyarah sama Imam Mundhiri. Ya. Disyarah sama Imam Mundhiri. Ini syarah Tanbih. Karya beliau yang kedua adalah Mukhtasar Sunan Abi Daud dan Hasyiyahnya. Di Sunan Abu Daud itu hadis-hadis ahkam diringkas sama beliau dan diberi hasyiyah. Ya, diringkas sama Imam Mundhiri dan diberi hasyiyah. Ini karya beliau, ya, Hasyiyah Mukhtasar Sunan Abi Daud. Yang ketiga, Mukhtasar Sahih Muslim. Jadi Sahih Muslim sama Imam Mundhiri ini juga diikhtisar, ya, diringkas. Itu yang ketiga. Yang keempat ini karya beliau yang paling terkenal. Paling terkenal, bahkan lebih terkenal dari Arba'in Mundhiriyah ini. Apa itu? Yaitu At-Targhib wa Tarhib. Beliau mengumpulkan sekian banyak hadis, ya, ratusan atau bahkan ribuan, ya, hadis tentang yang membuat kita takut dan membuat kita berharap kepada Allah. Fadhailul a'mal dan ancaman-ancaman. Itu hadis-hadis tentang yang menakutkan dan yang mendatangkan harapan. Itu kitabnya sangat terkenal sekali, At-Targhib wa Tarhib. Ini kitabnya sangat masyhur sekali. Sangat masyhur sekali. Yang kelima, ya ini, Arba'in Al-Mundhiriyah ini. Ya, yang kelima Arba'in Mundhiriyah ini, dan yang lain saya tidak tahu dan mungkin nanti masih banyak lagi. Baik. Terus kenapa kita membahas kitab ini? Ya, kenapa kita membahas kitab Arba'in Mundhiri ini? Apa faedah, kelebihan dari kitab Arba'in Mundhiri? Apa maziyahnya? Ya, pertama, ya sebenarnya idealnya itu kita minimal bahas Umdatul Ahkam. Itu idealnya. Karena Umdatul Ahkam itu semua bab yang ada di Fathul Qorib atau Abu Syuja itu ada dalilnya di sana. Dari toharoh, dari sholat, dari muamalat, semuanya ada. Dalil utamanya ada. Karena hadis saja 400 ya, 20 itu banyak sekali. Tapi itu membutuhkan waktu 6 bulan dan lebih, atau 5 bulan, 4 bulan segitu. Nah, jadi kalau Bulughul Maram itu lebih banyak lagi, 1.300 hadis. Ya, dan itu semuanya hadis fikih semuanya. Ya. Lah, Arba'in Mundhiri ini kelebihannya adalah pertama ya sedikit, 40. Selesainya nggak lama. Itu kelebihan juga itu. Ya. Kelebihannya sedikit. Ya. Yang kedua, Arba'in Mundhiri ini kelebihannya adalah hadis yang ada di Arba'in Mundhiri ini semuanya hadis shahihain. Jadi hadisnya semuanya sahih. Walaupun di Umdatul Ahkam juga semuanya sahih. Ya. Kelebihan yang ketiga, kealiman musonifnya, kealiman pengarangnya. Nah, pengarangnya kan alim alamah, Imam Mundhiri. Jadi berkah kitabnya, dan kita juga membaca kitabnya seorang yang pakar. Ini juga kelebihan. Ya. Kelebihan yang keempat, beliau langsung menyebutkan sahabat dan isi hadisnya. Sanad yang panjangnya tidak disertakan untuk meringkas. Jadi untuk santri-santri pemula tidak pusing membaca nama-nama. Yang biasanya nggak terbiasa pusing. Langsung sahabatnya siapa, terus masuk ke dalam hadisnya. Seperti itu. Ini kelebihan dari kitab Arba'in Mundhiriyah ini. Dan kelima, ini dia fokus di hadis fikih, hadis ahkam. Kalau Arba'in Nawawi, fikih, akidah, tasawuf, akhlak, adab, ada semua. Kalau Arba'in Mundhiri fokus di hadis-hadis fikih,
Ya, fokus di hadis-hadis fikih. Jadi ini adalah versi light. Kan kalau aplikasi itu ada Facebook, itu berat ya. Facebook Lite itu ringan. Ada Instagram, berat. Instagram Lite itu ringan. Umdatul Ahkam itu berat. Dan ini Umdatul Ahkam Lite. Ya. Versi light-nya ini. Ya, seperti itu. Daripada nggak baca, ya. Nanti kan 4 tahun di STI nggak ada hadis ahkamnya kan kurang afdol. Ya, seperti itu. Tapi ada kitab Arba'in Mungdiri inilah minimal. Ya, seperti itu. Dan kitab Arba'in Mungdiri ini Masya Allah ya, di akhir-akhir ini menjadi kitab yang banyak disyarah oleh ulama kontemporer. Pertama, Syekh Labib itu mensyarah suara dan juga tulisan. Terus guru kami Syekh Muhammad Mahmud Syangkiti juga mensyarah juga. Jadi kami mendengarkan kitab ini dari Syekh Labib, riwayatan diroyatan dari Syekh Muhammad Syangkiti, diroyatan dari Syekh muridnya Syekh Yasin Fadani yang ada di Jakarta, namanya Syekh Marwazi. Siapa namanya? Syekh Marwazi itu nama lengkapnya. Itu riwayatan. Jadi kitab ini termasuk kitab yang makhdum. Hada kitabun makhdum, kitab yang dilayani, yang dikhidmah. Ya, jadi kitabnya bagus biasanya kayak gitu. Baik, jadi kelebihan kitab ini banyak sekali. Sekarang kita masuk ke muqaddimah. Qala al-musannifu, berkata al-Imam al-Mungdiri radhiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah. Ya, alhamdu artinya athana bil lisan alal jamilil ikhtiyari. Pujian dengan lisan atau alhamdu. Secara bahasa tapi itu ya. Secara istilah semua perbuatan yang menunjukkan rasa syukur, baik dengan kata atau dengan perbuatan, semuanya. Alhamdu, segala pujian, lillahi, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Al-muwafiq. Al-muwafiq artinya yang memberikan taufik. Apa arti dari taufik? Taufik artinya wafaqa yuwafiqu taufiqan. At-taufiqu huwa khalqu qudrati ta'ah alal abdi. Penciptaan kemampuan berbuat ketaatan terhadap manusia, itu namanya taufik. Maka yang bisa melakukan taufik hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun manusia hanya bisa bikin anak dan ngasih nama taufik. Ya. Cuma kasih nama taufik aja itu manusia. Tapi memberikan taufik itu nggak ada yang bisa. Kekhususan Allah itu taufik. Makanya at-taufiku huwa fi'lu atau khalqu qudrati ta'ati alal abdi. Makanya alhamdulillahi al-muwafiqi. Segala puji hanya milik Allah yang bisa menciptakan kemampuan berbuat taat. Ya, makanya antum itu, kita semua ini jangan sombong ya, karena yang membuat kita taat itu Allah, yang membuat kita maksiat itu juga Allah. Kalau kita nggak berdoa mendapatkan taufik, nanti dijerumuskan ke maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillahil muwafiqi lisuluki sabili lusdihi. Lisuluki, li untuk suluki, berjalan, sabili di jalan, rusdihi di jalan hidayah. Ar-rusdi itu jalan hidayah, jalan yang lurus. Rasyad, rusdun, rasyid, lurus ya, orang yang lurus. Rasyid, jadi ada yang namanya rasyid, artinya lurus. Al-muwafiqi, alhamdulillahi al-muwafiqi lisuluki rusdihi ya, al-mun'imi, yang memberikan nikmat ya. Apa definisi nikmat secara bahasa? Disebutkan dalam syarahnya Syekh Labib, an-ni'matu huwa kullu mulaimin tuhmatu akibatuhu. Setiap hal yang pantas, yang baik, yang cocok, yang akibatnya membuat orang senang, itu namanya nikmat. Jadi sesuatu yang setelah antum mendapati itu, antum nanti akan senang, itu namanya nikmat. Ya, dapat makan setelah senang, itu nikmat. Dapat
voucher senang nikmat, dapat pujian senang nikmat. Semua sesuatu yang setelahnya ente itu senang. Kullu mulaimin tuhmadu akibatuhu. Itu nikmatun. An-ni'matu hiya kullu ni'matin kullu mulaimin tuhmadu akibatuhu. Al-mun'imi bisumuli rahmatihi, dengan keluasan rahmatnya, yang memberi nikmat dengan keluasan rahmatnya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ya, kalau Allah Ta'ala wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wa sa'ati rifdihi. Sa'ah artinya luas. Sumul sama sa'ah ini samaannya luas. Rifdihi artinya pemberiannya. Al-mun'imi bisumuli rahmatihi wa sa'ati rifdihi. Rifdun artinya ato'un. Rifdun ato'un, pemberian. Ahmaduhu haqqa hamdihi. Saya memuji Allah dengan haqqa hamdihi, sebenar-benarnya pujian. Haqqa hamdihi artinya sebenar-benarnya pujian. Alhamdulillahi ahmaduhu, ahmadullah, saya memuji Allah haqqa hamdihi dengan sebenar-benarnya pujian. Wa asyhadu, dan saya meyakini, a'lamu artinya meyakini 100% tanpa ragu. Jadi ilmun itu 100%, dhonnun di atas 50%, syakkun 50%, wahmun di bawah 50%. Jadi kalau asyhad itu harus 100%. Kalau ada ragu satu, cuma 99%, syahadatnya itu kafir. Syahadat nggak boleh 99%, harus 100%. Ya. Jadi asyhadu itu 100%, a'lamu, ilmun. Maka ulama usul fiqh menyebutkan maratibul ilmi arba'atun, ilmun wa dhannun wa syakkun wa wahmun. Wa asyhadu alla ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah banyak yang ngaku Tuhan tapi tidak benar semuanya pengakuannya. Wahdahu, hanya satu-satunya. La syarika lahu, tidak ada syarik. Syarik itu yang menyapa. Syahadata man i'tasama, ya, persaksian orang yang i'tasama bihi. I'tasama artinya kembali kepada Allah, bihi billah. I'tasama ya'tasimu artinya iltaja'a yaltaji'u, artinya kembali. Asyhadu syahadata man i'tasama, saya bersaksi dengan persaksiannya orang yang kembali hanya kepada Allah, fi sadarihi wa wirdih. Sadarihi wa wirdih artinya di segala aktivitasnya. Datang, wirdun artinya kembali. Ya, datang terus pulang, datang pulang. Maksudnya di setiap saat. Jadi syahadata man i'tasama fi sadarih wa wirdih artinya persaksian orang yang hanya kembali kepada Allah di setiap saat. Seperti itu. Itu maksud dari fi sadarih wa wirdih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-wafiyyu bi ahdi. Al-wafi. Al-wafi itu wafa yafi wafin. Wafiyun, orang yang setia. Setio bahasa Jawanya. Itu wafi. Ya. Seperti itu. Bahasa Indonesianya setia. Krisno, ya, itu wafiyun. Al-wafiyyu bi ahdihi, nabi yang setia dan menepati ahdihi, dengan amanah yang Allah berikan kepada nabi itu, kenabian, ar-risalah. Ahdun di sini artinya ar-risalah. An-nabi al-wafi bi ahdillah, nabi yang memenuhi janjinya dengan Allah untuk menyebarkan amanahnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina min ba'dihi salatan daimatan baqiyatan ma tawajjaha qasidun ila qasdihi. Salawat kepada Nabi, keluarganya, sahabatnya, tabi'in setelahnya,
Sholatan daimatan bakiyatan, sholawat yang terus tersalurkan, terkirimkan. Ma tawajjaha, ma ini artinya selama, dorfiyah namanya. Ma di sini namanya ma dorfiyah yang menunjukkan waktu. Selama artinya. Sholawat selama tawajjaha qasidun ila qasdihi, selama orang menuju keinginannya. Dan sampai dunia ini kiamat, semua orang akan selalu menuju keinginannya dan tujuannya. Maka artinya sholawat selama-lamanya. Disering kan para ulama itu kalau bersolawat itu ma damatis samawati wal ard, selama langit dan bumi. Ma tala'atis syamsu wa gharabatis syamsu, selama matahari terbit dan tenggelam. Sholli ala sayyidina Muhammad ma tala'atis syamsu wa gharabatis syamsu, berarti selama-lamanya. Ma tawajjaha qasidun ila qasdihi, selama-lamanya. Ma nazalal matar, ma nazalatis sama'u bil matar wa amsakat, selama-lamanya juga. Tapi ibarat selama-lamanya itu bermacam-macam. Ada ma damatil layali wal nahar, ma damati ardu wa man fiha wa man alaiha, kayak gitu ibaratnya. Artinya sama, selama-lamanya. Tapi ibaratnya macam-macam. Intinya adalah ulama itu ingin sholawatnya itu pahalanya dilipat-lipatkan. Makanya dengan lafaz-lafaz yang seperti ini. Baik, selanjutnya wa ba'd, amma ba'd. Wa ba'd itu artinya amma ba'd. Baik. Sholawat dari Allah itu artinya adalah ar-rahmah al-makrunah bit-ta'zim. Ketika Allah mensholawati Nabi, itu artinya Allah memberikan rahmat kepada Nabi dan memberikan penghormatan. Jadi kalau sholawat dari Allah untuk Nabi artinya ar-rahmatul makrunatu bit-ta'zim. As-sholawatu atau as-sholatu minal malaikah artinya ad-du'a. Ya, seperti itu. Ad-du'a atau asana ya, asana pujian. Kalau sholawat dari kita untuk Nabi artinya ad-du'a atau al-istighfar. Jadi kalau kita bersolat kepada Nabi artinya kita mendoakan Nabi. Kalau Allah bersolat kepada Nabi artinya Allah merahmati Nabi. Kalau malaikat bersolat kepada Nabi artinya memuji Nabi. Nah, kayak gitu. Jadi sholawat itu tergantung siapa pelakunya, itu artinya berbeda-beda. Gitu ya. Baik. Kemudian faqad sa'altani an ajma'alaka arba'ina haditsan. Jadi Imam Mundhiri mengatakan, kamu telah meminta saya untuk menulis 40 hadis. Berarti ternyata Imam Mundhiri ini mengumpulkan 40 hadis ini karena ada yang minta untuk menuliskan. Ya. Ya. Jadi muridnya, temennya, nggak tahu siapa, yang penting ada yang minta. Yang jelas bukan kelas 4 itu minta waktunya tinggal sedikit, apa gantinya Umdatul Ahkam, Arba'in Mundhiri. Yang jelas bukan itu. Ya. Ya, jadi ada yang minta. Jadi seperti itu ya, adatnya para ulama itu kalau membutuhkan sesuatu meminta dituliskan, disyarah dan seperti itu. Baik. Faqad sa'altani an ajma'alaka arba'ina haditsan. Jadi dikhususkan dengan 40. Bayangkan ya. Sekarang Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah mengatakan semua hadis yang mengatakan tentang fadilah menulis 40 hadis, ya, 40 hadis, semua fadilah yang mengatakan kelebihan menulis 40 hadis tertentu, itu kan ada hadisnya ya, man hafidha ala ummati arba'ina haditsan fi amri dinihim ba'athahu Allahu ta'ala fi zumratil fuqaha. Itu semua hadisnya kata Imam Nawawi dhaif, padahal Imam Nawawi nulis loh. Semua hadisnya dhaif, walaupun jalurnya itu dari 10 atau sekian belas sahabat, tapi semua hadisnya dhaif secara dalil khusus. Dalil khususnya dhaif. Tapi dalil umumnya itu di Bukhari Muslim, perintah menyebarkan hadis Nabi. Terkhusus angka 40 itu hadisnya dhaif, tapi dalil umum
Untuk menyebarkan hadis itu hadisnya banyak sekali, Qur'annya banyak sekali, mutawatir, maknan, walafdon, dilalatan, wadalalatan, subutan, wadilalatan. Itu sahih. Tapi khusus 40 ini dhaif. Tapi nggak apa-apa, dhaif itu diamalkan untuk motivasi selama punya dalil umum. Paham ya? Dhaif itu nggak apa-apa diamalkan untuk motivasi selama ada dalil umum yang menaunginya. Dan 40 hadis dalil umumnya banyak gedibrah-gedibrah, luber-luber, menyebarkan hadis, menyebarkan ilmu, ini kan masuk ke dalam ini. Dan ternyata Imam Nawawi juga menyebutkan menulis hadis 40 itu sejak zaman salaf, Abdullah bin Mubarak dan sebagainya, itu sudah punya kebiasaan menulis hadis 40. Padahal dalil khususnya nggak ada. Dan nggak ada satupun hidung manusia yang mengatakan itu bid'ah. Padahal mengkhususkan 40. Paham? Ya. Maka mengkhususkan suatu ibadah selama ada dalil umum dan tidak ada yang dalil yang melarang, itu bukan bid'ah. Bid'ah itu harus ada, nggak ada dalil sama sekali. Kamu menciptakan ibadah nggak ada dalil sama sekali, khusus ataupun umum, atau ada dalil yang melarang, nggak boleh gini, nah itu. Terus kamu malah tetap bikin itu bid'ah. Ya. Dan ini 40 hadis ini mengkhususkan jumlah loh, 40 ini khusus. Mana dalil khususnya? Nggak ada, dhaif. Padahal sejak salaf itu bikin 40 hadis, Abdullah Wasbon. Dan nggak ada satupun ulama yang mengatakan bid'ah. Bahkan semua ulama pada mensyarah Arba'in Nawawi. Mau Salafi, Asy'ari, Hambali, Maturidi, semuanya mensyarah Arba'in Nawawi. Dan itu mengkhususkan 40 hadis tuh. Nah, harusnya kalau mengkhususkan jumlah itu bid'ah, membid'ahkan semua hadis ini karena mengkhususkan. Dan hadisnya dhaif. Nah, itu paham kan? Ya, ini harus dipahami dengan baik-baik ini. Makanya ini bukan bid'ah. Baik. Dan ini udah kayak ijma' sukuti. Semua ulama itu menyepakati menulis hadis 40 itu hal yang baik. Bahkan mau Asy'ari banyak sekali ulama menulis hadis 40. Mau Wahabi, Salafi, banyak, Hambali, Maturidi, hampir setiap ulama menulis hadis 40. Ada 40 keluarga, 40 jinayat, 40 fikih, 40 tasawuf, 40 akidah, 40 tentang alam semesta, 40 tentang kedokteran, 40 tentang wanita, tentang laki-laki, tentang anak-anak, itu udah banyak sekali, nggak bisa dihitung. Dan semua menulis, berarti ada ijma' sukuti di sini. Ya. Nah, ini tadabbur yang harus kita renungi bersama. Baik. Jadi ada yang meminta Imam Mundhiri untuk menulis 40 hadis tentang fikih. 6. Tahfaduha min ahadisil ahkam. Yang Imam Mundhiri itu ingatan ya. Faqad sa'altani an ajma'alaka arba'ina hadithan tahfaduha min ahadil ahkam. Lah, yang minta ke Imam Mundhiri ini, kenapa beliau minta? Biar bisa dihafal. Hadisnya apa? Hadis ahkam. Ya, perhatikan itu siapa namanya itu? Siapa namanya? Mejulo namanya siapa? Siapa? Konis. Perhatikan sini. Jangan main-main nanti. Ya. Yang mana 40 hadis ahkam ini tentang halal dan haram. Ahkam itu artinya yang membahas tentang halal dan haram. Fikih. Wa mulazamati darsiha, untuk dipelajari hadis-hadis 40 tentang fikih ini ala mamaril ayam, setiap hari. Ya. Setiap hari dipelajari. Agar dipelajari setiap hari. Jadi untuk direnungi hadis-hadis ini. Ya. Seperti itu. Wa antakuna bi ghairi isnad, dan permintaannya juga hadisnya jangan dikasih sanad, biar langsung isinya aja. To the point aja. Imam Mundhiri to the point aja. Ya, nggak ada sanadnya. Liyas hula alaika hadzal murad. Ya, agar mudah. Murad itu artinya isi. Isinya itu biar langsung sampai. Wa qad istakhartullaha ta'ala
dan sungguh saya telah beristikharah kepada Allah. Waqad istakharatullaha ta'ala, dan sungguh saya telah beristikharah kepada Allah. Ya, dan sungguh saya telah beristikharah kepada Allah. Dan sungguh saya telah beristikharah kepada Allah. Waqad istakharatullaha artinya dan sungguh saya telah beristikharah kepada Allah. Apa itu istikharah? Salat 2 rakaat dan setelah salat dengan doa Allahumma inni astakhiruka biqudratika, ya, innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta a'lamu Allahumma ta'ala hadal amra, itu doa istikharah. Jadi kalau inti salat 2 rakaat maupun tahiyat, mau qabliyah, mau ba'diyah, mau apapun, terus setelah salat doa istikharah, itu jadi salat istikharah. Ya, jadi salat istikharah itu hukumnya kayak salat sunnah mutlak. Makanya Syekhuna Dr. Labib mengatakan salat istikharah adalah salatu raka'ataini ba'dahuma ad-du'aul istikharah al-masyhur. Disunahkan likulli azimin alal umur. Disunahkan bagi setiap yang berazam punya hajat untuk salat istikharah. Likulli azimin alal umur. Di orang yang ingin bergegas melakukan sebuah hajat itu disunahkan untuk melakukan salat istikharah. Ya, jadi salat istikharah. Jadi salat istikharah itu hukumnya kayak salat sunnah mutlak. Bisa pakai tahiyat, bisa pakai qobliyah, bisa pakai ba'diyah, bisa pakai sunat mutlak, bisa pakai tahajud, bisa pakai traweh, bisa pakai apa. Tapi doa istikharah dibaca setelahnya. Bahkan tanpa salat pun bisa. Yang penting ada doanya itu. Allahumma inni astakhiruka bi qudratik, astakhiruka bi ilmik, wa astaqdiruka bi qudratik, wa as'aluka min fadlikal azim, innaka anta ta'lamu wa la a'lam. Doanya di klik aja di mana-mana banyak. Wa ajabtuka ila marghubika wa badartu ila matlubika. Dan saya jawab keinginanmu, wa badartu ila matlubika, dan saya bergegas untuk mewujudkannya. Ya, ajabtuka ila marghubika wa badartu ila matlubika. Nah, ini perkataan Imam Mundhiri. Wa kharajtuha mimma kharrajahul Bukhari. Dan saya menuangkan hadis di sini yang di Bukhari hadisnya. Jadi mesti sahih. Ma kharrajahul Bukhari wa Muslim, dan Muslim rahimahumallah fi sahihaihima, yang mereka berdua tulis di dalam sahihnya. Jadi hadis-hadis yang ada di sini itu ya mesti sahih. Hadis-hadis yang ada di Arba'in Mundhiri itu mesti sahih. Karena kalau nggak di Bukhari Muslim ya di Bukhari saja atau di Muslim saja. Nggak ada yang di lain. Wa infarada bi ahaduma, atau yang ada di salah satunya Bukhari atau Muslim. Raghiban ilallahi ta'ala an yanfa'ani biha. Saya berharap semoga Allah memberikan manfaat. Raghiban itu berharap. Raghiban, saya berharap kepada Allah an yanfa'ani, agar memberikan manfaat bagiku biha, dengan arba'in ini. Ya. Jadi kalian itu pertama dari kata-kata Imam Mundhiri itu belajar ikhlas. Jadi ulama itu selalu berusaha untuk menebarkan kebaikan, baik dengan tulisan atau perkataan, walaupun sederhana, untuk memberi manfaat kepada orang lain. Jadi antum itu kalau berkarya jangan nunggu jadi doktor, profesor. Bahkan sekarang itu harus sudah mulai berkarya. Tujuannya apa? Tujuannya memberi manfaat ke orang lain lillahi ta'ala, untuk menghapuskan dosa dan sebab husnul khotimah. Jadi masa jangan nunggu jadi di Takwin dulu, di Mesir dulu, di Madinah dulu baru berkarya. Ya, berkarya yang simpel-simpel kan bisa. 40 hadis yang dibutuhkan santri. Hadis tentang sabar sama antri, tentang makan gak enak, tentang makan sedikit, tentang gak punya uang misalkan. Kan kayak gitu kan bisa. Jadi antum silakan menunggu. Ya. Ya, jadi silakan bisa mulai berkarya yang sederhana. Ya. Siapa yang sudah berkarya di sini? Ada nggak? Siapa? Tunjuk temennya boleh. Bisa jadi yang berkarya malu kan, tawaduk kan? Siapa? Siapa? Isyam? Yang udah berkarya tahu nggak tuh? Ibrahim mana nggak ada dia? Belum datang?
Yang sudah berkarya siapa? Fikri siapa? Hah? Ya, harus berkarya ikhwah. Ya. Jadi harus berkarya. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ya. Wa iyyaka wasairil muslimina ajmain. Ya. Raghiban ilallahi an yanfa'ani biha wa iyyak. Semoga Allah memberi manfaatku dengannya dan memberi manfaatmu dengannya. Nya itu apa? Arba'in tadi. Ha tadi. Biha itu bil arba'in tadi. Ya. Wasairil muslimina ajmain, dan seluruh orang Islam yang membaca buku ini diberikan manfaat. Bayangkan ikhwah ya, cuma 40 hadis tapi sejak abad ke-6 Hijriah sampai sekarang sudah abad ke-14. Berarti sudah berapa abad? 8 abad, bayangkan. Padahal zaman itu nggak ada Google Drive, nggak ada hard disk, nggak ada email, Gmail, tapi karyanya masih ada sampai sekarang. Berarti itu kemanfaatan. Ya, banyak ulama itu karyanya tuh ratusan, tapi yang sampai ke kita itu mungkin cuma kitab yang kecil. Ya. Itu menunjukkan kayak Imam Ajrum itu ulama kabir, tapi yang sampai ke kita kitab Al-Jurumiyah. Dan dari situ orang pada paham nahwu, bayangkan. Jadi kita itu harus selalu semangat untuk menyebar manfaat dan berkarya di bidang masing-masing. Kalau masalahnya santri itu kalau dia males nggak berkarya, itu ini yang membuat kita tertinggal itu karena males sebenarnya. Soal teknologi ataupun ilmu dan sebagainya tuh kuncinya semangat aja udah. Mau apapun kalau males ya males. Ya, harus berkarya. Ya. Walaupun ilmu antum belum banyak, harus berkarya sesuai dengan antum itu loh. Sambil berkarya tetap belajar untuk jadi yang alim-alim, tapi tetap berkarya. Ya. Jadi harus terus berkarya, memberikan manfaat. Ya, seperti Imam Mundhiri ini. Arba'in hadisnya cuma 40, tapi 8 abad masih dijaga oleh Allah. Ini menunjukkan manfaat karya itu. Seperti itu. Innahu arhamur rahimin. Ya, sesungguhnya Allah itu adalah yang paling pengasih dan paling penyayang. Nah, ini muqaddimah. Baik. Selanjutnya, kita lanjutkan, kita masuk ke hadis pertama. Ini kitab beliau tidak dimulai dengan hadis innamal a'malu binniyat ya, nggak ada masalah. Itu nggak wajib ya. Ya, seperti itu. Al-hadithul awal an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar. Nah ini sahabat Abdullah bin Umar itu adalah salah satu dari 7 sahabat yang riwayatnya terbanyak dari Rasulullah, di atas 1000. Ya. Bunyi baitnya seperti ini. Al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi ibnu Umar. Al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi ibnu Umar wa Anasun wal bahru kal khudri wa Anasun wal bahru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Saya ulangi ya. 2 bait. Al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi ibnu Umar. Wa Anasun wal bahru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Wa Anasun wal bahru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Terakhir, saya ulangi terakhir.
Al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yali Ibnu Umar wa Anasun wal bahru kal khudriyi wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Ya, perhatikan secang, perhatikan secang. Siapa namanya? Secang namanya siapa? Hah? Rafiq, Abdul Rafiq. Yang pertama peringkat 1 Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 2 Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Peringkat ketiga Anasun bin Malik radhiyallahu anhu. Peringkat keempat Abu Sa'id wal Bahru. Wal Bahru itu siapa? Abdullah bin Abbas. Wal Bahru itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Peringkat kelima Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Peringkat keenam Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Peringkat ke-7 Aisyah radhiyallahu anha. Bahrun itu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yaliha bin Umar wa Anasun wal bahru kal khudriyi wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Nah, yang hafal siapa yang hafal? Ayo, angkat tangan. Yang hafal angkat tangan. Ayo. Yang hafal, mana ada yang hafal? Wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yaliha bin Umar wa Anasun wal bahru kal khudriyi wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Ayo. Nanti hafalin ya. Baik. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya mendengar Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Allah tidak menerima sholat yang tidak ada toharohnya, tidak wudu, tidak mandi wajib, tidak tayamum. La yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Allah tidak menerima sholat yang enggak wudu, enggak tayamum, atau enggak mandi wajib, atau ada najisnya misalnya. Wala sadaqatan min gululin, dan Allah juga tidak menerima sedekah min gululin, dari harta yang haram. Gulul itu harta yang haram. Walaupun gulul itu aslinya adalah mengambil harta rampasan ghanimah sebelum imam membagi, tapi dia udah korupsi. Tapi arti umumnya adalah harta haram. Jadi nggak boleh kita membayar zakat pakai harta haram, nggak boleh. Baik. Ada masalah penting. Apa arti layak bal? Apakah layak bal itu artinya tidak sah? Atau sah tapi tidak diterima sama Allah? Paham ya? Layak bal itu artinya tidak sah atau sah tapi tidak diterima Allah. Karena sah itu lebih umum daripada diterima. Diterima itu mesti sah, tapi sah belum tentu diterima. Jadi sah itu umum, diterima itu khusus. Sah itu umum, diterima itu khusus. Lah, ketika Rasul mengatakan tidak diterima, itu artinya tidak sah atau tidak diterima tapi sah. Kalau tidak sah kan mesti dia diterima kan? Tapi kalau sah belum tentu diterima juga. Nah, Imam Iraqi membuat kaidah, ini harus ditulis dan dihafal. Kalau setelah tidak sah, kalau setelah kata layak bal itu yang muncul adalah perbuatan yang tidak haram, maka layak bal artinya tidak sah. Kalau setelah layak bal itu yang muncul perbuatan haram, maka artinya sah tapi tidak diterima. Itu kaidah seperti itu. La yaqbalullahu sholata arba'ina yauman man ya'ti ila dukun. Ada hadisnya kan? Au kama qala Rasulullah kan.
tidak diterima orang yang kedukun sholat 40 hari. Layak bal. Kedukun hukumnya apa? Haram. Berarti layak bal artinya sah tapi tidak diterima. Sah tidak diterima. Layak bal wa salatan man syaribal khamr arba'ina yauman. Orang yang minum khamr tidak diterima salatnya 40 hari. Minum khamr hukumnya apa? Haram. Berarti layak bal artinya sah tapi tidak diterima. Kalau setelah layak bal perbuatan haram, itu artinya sah tidak diterima. Kalau setelah layak bal itu bukan perbuatan haram, seperti kayak gini hadis yang kita baca sekarang. Layak balullahu sholatan bighairi tuhur. Bighairi tuhur itu kan bukan perbuatan maksiat, berarti sholatnya tidak sah. Paham ya? Jadi seperti itu. Semoga bisa dipahami. Itu faedah yang sangat mahal sekali disebutkan oleh Imam Iraqi. Sekarang kita akan membahas tentang masalah sedekah. Jadi artinya di hadis ini tidak sah ya. Sekarang kita akan membahas tentang sedekah dengan harta haram. Qala al-Alamah Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala, as-sadaqatu bil malil haram, tentang sedekah dengan harta yang haram. Yang pertama, imma antakuna minal ghasibi an nafsihi. Orang gosok terus dia pakai barang curiannya, gosobannya untuk sedekah. Fahadha huwal murad fil ahaditsil katsirati fi dzalika al musarrihati bi annahu la yuqbalu minhu wa annahu la yujar alaihi bal ya'tham bihi. Orang nyuri sedekah kayak Robin Hood itu loh di film. Nyuri untuk sedekah fakir miskin itu haram. Dan enggak diterima dan dosa. Jadi dia haram dan haramnya dipakai untuk sedekah atas nama dirinya sendiri. Ini yang pertama. Wala yahsul lil malik bidzalika ajrun ala ma qalahu jam'un wa nuqila an Ibnu Musayyab. Bahkan orang yang dicuri hartanya itu tidak dapat pahala gara-gara sedekahnya pencuri. Ya. Ini keadaan pertama. Keadaan kedua, wa imma an sahibihi idza ajaza an raddi ilaihi wa ila warathatihi jaison inda aksaril ulama fayakunu naf'uhu lahu fil akhirah haitsu ta'adzara al-intifa'i fid dunya. Nah, yang kedua adalah orang mencuri. Setelah mencuri menyesal. Akhirnya karena menyesal uangnya enggak jadi dipakai untuk apa-apa. Tapi mau mengembalikan ke yang punya takut dibunuh. Mau mengembalikan ke ahli warisnya, enggak ada ahli waris. Artinya atau intinya dia nggak bisa untuk mengembalikan. Akhirnya karena ketakutan dan ketakwaan dia bersedekah dengan barang curian itu atas nama yang dicuri. Indah aktsaril ulama ini bermanfaat di akhirat. Dengan catatan dia nggak bisa mengembalikan. Dia mengembalikan nggak bisa. Entah orangnya sudah nggak ada, udah jauh, hilang kontak mana. Tapi kalau bisa mengembalikan wajib dikembalikan. Paham ya? Ini dua keadaan bersedekah dengan harta haram. Yang pertama, la yanfa' fil akhirah. Yang kedua, yanfa' fil akhirah inda aksaril ulama ketika dia ta'adzara raddu, tidak bisa mengembalikan. Taib. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza staiqadha ahadukum min naumihi, apabila seorang di antara kalian bangun dari tidurnya,
Fala yakmis yadahu fil ina. Jangan masukkan tangan itu setelah bangun tidur langsung ke ember bejana air. Karena apa? Hatta yaksilha salasan, sampai antum mencuci tangan antum 3 kali. Fa innahu la yadri, karena orang yang tidur itu tidak tahu aina batat yaduhu, di mana tangannya selama dia tidur. Garuk-garuk kemaluan, selangkangan, iler, apapun, megang ini, megang itu, jangan langsung masuk ke air bejana. Jangan langsung ngambil makanan, ngambil nasi pakai tangan, pakai lauk, cuci dulu di keran, baru kalau mau masuk ke bejana. Seperti itu. Hukumnya apa? Hukumnya makruh. Kalau yakin ada najisnya haram. Ya. Jadi di sini larangannya adalah makruh, bukan haram, ya. Wasarifu linnahyi minat tahrimi ilal karahah, kata Syekh Labib dalam syarahnya, yang memindahkan larangan ini dari larangan haram kepada larangan makruh adalah at-ta'lilu bi amrin yaqtadi syak. Karena disebutkan dalam hadis itu tentang keraguan-raguan. Kata-kata Nabi, fa inna ahadakum la yadri aina batat yadu, itu kan syak. Wa syakku la yaqtadil wujub. Dan sebuah larangan yang mengandung syak itu enggak menunjukkan pengharaman tapi pemakruhan. Ya. Wasyakku la yaqtadil wujub. Ini kaidah usul fikih. Ya, ini jangan ada yang ngantuk nih Rehan. Rehan dari tahun 1 sampai tahun 4 ngantuk 4 tahun, kuat sekali ente. Ngantuk 4 tahun kuat sekali. Enggak umum ya. Ya. Ya, ngantuk 4 tahun. Saya pas mondok ngantuknya cuma 2 tahun. Kelas 5 sama kelas 6, Nihai sama Mudabir. Tapi kalau 4 tahun ini enggak umum nih. Ya, jadi nih kan Nabi mengatakan fala yaghmis yadahu fil ina. Kata-kata la yaghmis, jangan kamu memasukkan tanganmu fil ina, di bejana. Larangan ini bukan keharaman, tapi kemakruhan. Dalilnya apa? Larangan kan haram, Ustaz. Kenapa ini makruh? Dalilnya karena dalam hadis ada kata-kata la yadri aina batat yadu. La yadri menunjukkan asyak. Wa qaidatu taqul asyakku la yaqtadil wujub. Yang ada kesyakannya itu tidak menunjukkan kewajiban atau keharaman, tapi kesunahan atau kemakruhan. Paham ya? Kecuali nanti yakin antum tangannya ada kencingnya, itu jadi haram. Paham? Jadi ini harus dipahami. Harus difahami. Baik. Selanjutnya saya kira ini 2 hadis dan mukadimah ya. Semoga setiap pertemuan bisa membaca 2 hadis ini sehingga hatam ini. Atau kita baca hadis ketiga nggak apa-apa lah. Masih ada waktu. Duhurnya jam berapa toh? Duhurnya jam berapa toh duhurnya? Duhur jam berapa nih, mana jamnya ini dia? Duhur jam masih 49 menit. Ngaji lagi. Hadis ketiga. An Salman radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Qala Qila lahu itu artinya ada yang bertanya kepada Sayyidina Salman. Siapa yang bertanya ini?
orang Yahudi Madinah. Orang Yahudi Madinah bertanya kepada Sayyidina Salman Al-Farisi, dan bertanyanya itu ada nada-nada menghinanya. Apa pertanyaannya? Alamakum nabiyukum kulla syai'in hatal khiraah. Betulkah nabimu itu mengajari kamu semua hal hatal khiraata, sampai khiraah? Khiraah itu apa? Posisi kencing. Antum pas kencing kan mesti punya posisi kan? Nggak mungkin antum kencing terlentang, ya mancur, air mancur. Nah, betulkah nabimu itu mengajari semua sesuatu termasuk cara kencing? Itu niatnya itu menghina itu orang Yahudi itu. Tapi Sayyidina Salman menjawab dengan serius. Faqala ajal. Betul, karena Sayyidina Salman ingin menunjukkan kesempurnaan Islam. Bahkan dalam urusan pribadi, kebersihan saja itu Islam memperhatikan sekali. Apalagi tentang negara, tentang politik, keamanan, kesehatan, ilmu, dan seterusnya. Ajal itu artinya na'am. Jadi ajal itu harfu jawab mabniun ala sukun ya, bukan ajal itu ajal mati, bukan. Jika ajal telah tiba, itu bukan, itu isem. Tapi ajal pakai sukun. Hal akal ta ajal. Nah, na'am. Ya. Hal mita ajal. Seperti itu. Ajal, na'am. Laqad nahana an nastaqbilal qiblata bi ghaitin aw baulin. Nabi melarang kita menghadap kiblat ketika buang air besar, au baulin, atau buang air kecil, air kencing. Itu dilarang untuk menghadap kiblat. Au an nastanjiya bil yamin, atau kita cebok dengan tangan kanan. Au an nastanjiya bi aqal min thalathati ahjar, atau kita cebok dengan kurang dari 3 batu. Enggak boleh. Minimal 3 batu. Au an nastanjiya bir raji'in, atau kita cebok dengan kotoran hewan yang sudah keras kayak batu. Ada sapi kotorannya sudah 1 abad, kan keras. Dipakai cebok nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Jepara siapa namanya? Jepara Husni, nggak boleh. Nggak boleh cebok dengan kotoran dinosaurus. Walaupun udah jadi gunung. Ya, seperti itu. Au bi admin, nggak boleh cebok dengan tulang. Karena setiap yang tertulis dan yang termakan, maktubun wa mat'umun, nggak boleh pakai cebok. Tulang kan makanan, makanannya jin. Nggak boleh. Ya. Jadi nggak boleh cebok, buang air kecil, buang air besar, menghadap kiblat atau membelah kiblat, nggak boleh. Kecuali di tempat yang khusus dibangun untuk buang air seperti kita ini. Itu menghadap membelakangi nggak apa-apa. Tapi kalau bisa enggak. Keluar dari perbedaan ulama yang mengharamkan walaupun di bangunan khusus. Tapi kalau di ruangan terbuka kayak inti nggak ada air, terus buang air di sungai, buang air di belakang kelas, itu nggak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Tapi di hamam yang khusus buang air nggak apa-apa. Madzhab Syafi'iyah nggak apa-apa. Dan sepadab yang lain. Ya, baik. Dan juga jangan istinja dengan tangan kanan, ini makruh. Istinja dengan tangan kanan ini makruh. Istinja dengan batu kurang dari 3, ini nggak sah. Harus 3 minimal. Istinja dengan kotoran haram. Kurang dari 3 batu haram. Dengan tulang haram. Dengan kanan makruh. Ya, seperti itu. Jadi ini menghadap kiblat atau membelah kiblat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu ditafsil ya. Kalau di tempat yang khusus untuk qada'ul hajah mubah, kalau di tempat terbuka tanpa ada sater itu haram. Paham ya? Seperti itu. Baik, yang mau bertanya silakan. Ayo, pertanyaan sekarang udah 3 hadis pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Soal, tafadhol.
Man sayas'al. Man sayas'al tafadhal is'al. Man sayas'al tafadhal is'al. Man sayas'al tafadhal is'al. Tafadhal. Soal. Tafadhal as-su'al. Tafadhal. Is'alu. Idza lam yujad su'al ana as'al. Idza lam yujad su'al ana as'al. Ana as'al abid. Idza lam yujad su'al sa'as'al abid. Idza lam yujad su'al sa'as'al abid. Sa'as'al abid idza lam yujad su'al. Tafadhal is'al. Man? Tayyib, ana sa'as'al hadzal wara ismu man hadza? Wara hadza. Sahibul khadra, pelansuatul khadra. Ardan. La tangdur alkitab. As-sahabat al-mukthiruna minar riwayah sab'ah. Udkur. As-sahabah al-mukthiruna minar riwayati sab'ah. Udkur. Abu Hurairah al-awwal, al-thani. Wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Taradhi ani sahabah. Taradhi ani sahabah. Udkur ismahu wa taradha. Salith. As-sahabah al-mukthiruna minar riwayah. As-salith man? Al-had. Tayyib. Ardan la ya'rif. Ya'rif ithnian faqat. Ismu zaman adalah Zufar. Atau isman? Abdan, abdi, tafadhol. As-salith man? La tangdurul kitab. Anas bin Malik, Ar-Rabi. Ar-Rabi man? Al-Bahar man? Layafat ila wahidan. Aqallu darajatan min ardan. Anta hafidhal Quran, tafadhol. Allahu Akbar. Taradha. Thumma Ja'far atau Ja'far. Layafat atau jurumiyah ya. La. Ba'da Sayyidina Abdullah bin Abbas man. Al-mukthiruna fi riwayatil athar. Abu Hurairah yali Ibnu Umar, Anasun wal bahru. Kal manwa. Tarodho ya Zufar. Soma anta wasil Hisam. Ba'daman. Qabla zaujatin Nabi man. Man as-sadis man. As-sadis. Aksaru sahabat riwayatan rakam sadis man. Aktaru sahabah riwayatan rakmu sadis man. Sayyiduna Jabir bin Abdillah. Baik, ana util waqt nisfu daqiqah. Ifat. Man la yahfad yakum. Man la yahfad yakum. Ayo, nisfu daqiqah ifat wadhkur ma'ar ridha. Hadza huwa at-tulab fi hadza zaman qalilul adab. Ma'a sahabah la yataradda. Kaifa ma'a walidain ma'al ustad kelas. Ada sahabah tulab hadza zaman ma fi barakah. La yad'u yani. La yad'u yani. Hatta fil alan la yad'u. Kaifa fil ghaib? Ma'a sahabah ma'an nabi la yusalli. Qalilus salawat. Qalilud du'a ma fi barakah. Ilm qalil nu'as kathir nisyan kulla yaum. Hada wa tulab di hada zaman. Ma indahu dzikr, ma indahu Quran, ma indahu salawat, ma indahu salat, ma indahu wird, ma indahu shaum. Ilm ma fi. Muskilah. Syuf, hada huwa. Afadhal nisfu daqiqah ihfad baitain fi al-mukthirina minas sahabah. Nisfu daqiqah. Baqiya rub'ud daqiqah. Baqiya rub'ud daqiqah. Baqiya rub'ud daqiqah. Baqiya rub'ud daqiqah.
Taib. Qabla an ushir, man yastati yarfa yadahu. Qabla an ushira. Tafadhal, Ardan tafadhal. Naam. Naam. Wa anasun wal bahru kal khudriyi wa jabirun wa zaujatun sallallahu alaihi wasallam wa ridwanullahi alaihim. Aywa al-akharu tafadhal. Man qad hafidha qabla an ushir. Man qad hafidha tafadhal. Itu ismu Zaid tafadhal. Naam. Bi taskin al-mukthiruna fi riwayatil athar. Summa Jamil. Ahsanta. Taib. As-su'alu tsani. Kaifa nufarriq baina la yakbal li al-butlan wa la yakbal li adamil qabul ma'as-sihah. Kaifa tafriq baina kalimati la yakbal ad-dalah 'alal butlan wa la yakbal ad-dalah 'ala adami al-qabuli ma'as-sihhati. Man saya sujib. Man saya ujib bil lughatil Indonesia la ba'sa. Tafadhal, man saya ujib. Ana urid an umaris lughatil arabiyyah hatta la ansa. Tafadhal, man saya ujib. Man lam yujib, man saya ujib. Taib, la ahad hafaf la tangdurul kitab. Ajib. Kaifa tafriq. La ta'rif. La ta'rif. Anta Fikri. Bil Indonesia jais, bil Arabiyah jais. Bil Indonesia jais. Tafadhal. Tafadhal. Naam. Ait. Kalau perkataan layak dari istilahnya perbuatan yang haram, maka Bukan setelahnya. setelahnya perbuatan haram, maka itu sah tapi tidak diterima. Jamil. Tapi kalau perbuatannya itu tidak haram, Naam. maka itu tidak sah. Jamil, ahsanta. Al jawabu sahih min Fikri. Yadullu ala annahu layan as. Qad yafham wa la yafham lakin layan as ya. Al fahmu wallahu a'lam lakin layan as ya. Jamil anta. Ahsanta. Su'alu tsalits. As-su'alu tsalits. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghmis ahadukum yadahu fil ina ba'da naumi ani. Limadha an-nahyu laisa lil haram walakin lil makruh. Limadha laisa lil haram walakin lil makruh. Ma'ana an-nahya al-mafrud annahu litahrimi. Lakin limadha la man sayujib. Man sayujib. Tafadhal. Man sayujib. Man sayujib. Ayo, Pak. Naam. Wa qaidatu madha? Idza kana fihi syak madha? Idza kana yujad fil jumlati syak madha taqulul qaidah? Li anna syakka la yaqtadi la yaqtadil wujub au tahrim. Jawab nisf. Man sayukarir jawab bah ada abid yal'ab asabi. Ajib anta. Ka'annaka alim alamah ini yal'ab asabi yani. Ajib la tangdur. Ajib suali tafadhal. Ay ajib. Ajib maqalahu bah ajib. Kum fil warakum anta muhmil yani. Mustahbil anta mustahbil. Kum fil wara Ardan.
Nah. Kum fil wara'a ardan mustahbil. Taib. As-su'al ar-rabi'. Man Syekhu al-Imam al-Mundiri wa man tilmidul Imam al-Mundiri. La tangdur, man sayujib. Ayo, Syekh man. Imam Rafi'i wa tilmid man. Imam Ibnu Daqiq al-Id rahimahullah wa Imam Rafi'i rahimahullah. Syuf, ada tulab STIMA indahu adat doa. Jafa. Ada wa. Muskilah ya ini. Labut an yata'awad anta tukhir min dzikr qiraatul Qur'an hada. La dzikr wala qiraatul Qur'an yani. La shalawat wala doa. Muskilah antum. Tubu ilallah ya ikhwah. Muskilah antum. Taib. As-su'al ajib ya Abid karir jawab Rizwan. Karir jawabahu fi su'alil akhir hada. Karir. Hatta jawab lagi. Hatta ashalu su'al ma yujib ya. Ma yatakallam yani. Yaskut yani. Abid hada nas'alullah salamah wal afiyah yani. Taib. As-su'al khamis. Ya, as-su'al khamis. Laqad dakartu arba'ata as'ilah. Udkur hadhil arba'ah. Rafi' karir su'ali al-arba'ah. Ma huwa su'al awal, tsani wa tsalits wa rabi'. Mada? As-su'al awal. Jamil. As-su'al tsani. Jamil. Ats-tsalits. Mada tsalits? Alas ar-rabi. Jamil. Taib as-su'al tsalits udkur mada? Maaf fil kitab ya. Maaf fil kitab. Syuf hatta tariqatu bahthi khata yani. Oleh anta nasuka khata yani. Muskilah abid ijlisul amam intakil godan idza jalas tafil hunak anta tarji ilal bait la asmahu kabiduhul halakam ru'un man lam ya'rif qadrahu sami tahada arafta hadal makna halakam ru'un man lam ya'rif qadrahu arafta makna wala la man ya'rif irfa yadahu man ya'rif udkur qawiyan bisautin qawi Celaka seorang yang tidak bisa memahami kemampuannya. Halaka anda tidak jelas tahunak halik. Paham tak? Gotan tadlis amam. Abdur Rafi tadlis amam. Paham tak? Baik. Waman akhar ada. Baik. Ada kaidan yasir ijlis amam gotan anta. Baik. Soalul khamis. As-su'alul khamis. Adzuhur baqiya kamsah. Nahnu naqra tawilan la but an yakuna tawil. Adzuhru baqiya nisfusah. Mazalah. Ya. Harus khafif. Ma makna at-taufiq? Syuf, hadha soal labut taktub ba'dan nakhruj minal fasal hadis soal taktub wa tujib hadha al-wajib. Fahim tak? Hadhil as'ilah al-wajib labut taktub wa tujib wa ghatan ana lan asmah bidukhul man lam yaktub hadha soal labut taktub hadha soal ba'da fasal lagi. Ada al-wajib kula yom hakada. Idza fi soal taktub wa tujib. Taktub wa tujib. Fahim ta ada? Fahim ta wala la? Mada? Ma mana al-wajib? Naam, ada taktub fil bait ba'din. Hadil as'ilah wal jawab. As-su'alul khamis. Ma makna taufiq? Ma makna taufiq? Soal khamis.
Man yastati an yujib yajlis. Ma makna taufiq? As-su'al khamis. Ma makna taufiq? Ma makna taufiq? Soal khamis. Tayyib, ana sa'ushir Zaza. Ma makna taufiq? Ma makna taufiq? Kum. Anta, ma makna taufiq? La ta'rif. Amamak kata ismun ada, ismun ada. Jangan ibu arta ismun ada. Hah? Kamal, ma makna taufik? Ma makna taufik? Ma makna taufik ya kamalu. Kamalu kamalu. Gunakan nasyid unwanhu kamalu al kamalu. Nisa Sabian. Kamalu kamalu. Karena Nisa Sabian asyarat ilaika ya. Ada husniyat hak kathiran muskilah. Mana taufik ya Kamal? Kum. Muaskar, mana taufik? Di Indonesia. Hah? Khata ya. Laisa petunjuk ya. Petunjuk hidayah. Mana taufik? Man yastati an yujib. Ada Zaid. Khalqu qudrati ta'ah 'alal abdi. Allah yakhluq ta'ah fasirna nusalli. Idzan Allah indama shallaina dhuhr qad khalaqallahu fina taufiq. Idzan anta sadadhur bisababillah la bisababika anta. Li anna khaliqat taufiq wa qudrah ala fi'li ta'ah Allah Subhanahu wa taala. Paham tak? Baik, hada soal asadis. Labud an taktub wa jawab huwa aidan. Gadan anas as'al. As-su'alu as-sabi'. Ashhar mu'allafah Imam Mundhiri. Ashhar kitab al-lafahul Imam Mundhiri. Ashhar. Takan arba'in Mundhiri ghairu masyhur. Hunaka ashhar minhu. Man sayujib? Anta Ja'far mada? Jamil. At-targhib wa tarhib. Ja'far. Ba'da arba' sinin yujib. Awal jawabin sahih. Qabla hadza kulluhu akhta wa zallat wal hafawat. Taib, Jamil anta. Tubta ilallah qalilan. Tubta qalilan masyaallah. Soal tsamin. Tadian labut taktub soal ikhwah ya. Wal jawab aidan adal wajib. As-su'al asamin. Ma huwa su'alu tsamin? As-su'alu samin. Udkur likulli wahid yadkur wahid. Man la yadkur yakum. Mizah mumayyizat kitab arba'in Mundhiri. Fadail manaqib mumayyizat mizah kitab arba'in al-Mundhiri. Yasir al-Warai. Mada? Wahid faqat. Hunaka katsir ana dzakartu sittah aw sab'ah anifan. Anta itu wahid mada? Wahid isnain salasah kum mubasharatan kum li ana hada sahal jiddan. Hada sambi hada isman hada sambi isman hada wa husni hada isman azam mada? Wahid. Hah? Kum. Sahih. Ijlis. Husni. Jamil, biduni isnad. Naam. Ahmad. Jamil. Yasir. Salahul musannif. Alladzi lam hada. Hilal. Hilal ahmar, ayo. Hilal ahmar. Hah? Ma makna ringkas? Mada taqsud min al-mukhtasar yani? Mada taqsud? Mada taqsud min kalamik? Hah? Bighairil isnad madkur anifan khalas. Kum. Baik. Labut yastahid ya, gadan yahtam ma syarahtu. La yajuzu la yaktub, labut ya kitabah.
Soalul thamin, hadza thamin sah? Atase. Mata wulida wa mata tufiya. Anta mada asobaka ya Hilal. Sukut sah? Sukut min motor sah? Motor o sayara? Hah? Min aina? Nasita. Kaifa nasita? Tamam. Mata wulida wa mata tufiya imamung diri. Al-qa'im man yastati yajlis. Mata wulida wa mata tufiya imamung diri. Hada ismu hada man ismu hada? Sibghiyah ismu man? Zahid. Ajib. Mata wulida wa mata tufiya imamung diri. Hah? Nah, wulida 81. Tufiya Jamil. Baik. As-su'alul ashir. Qabla al-akhir atau qabla al-akhir. Jamil. As-su'alul akhir. 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 Al-ashir. Udkur salah satu kutubin hadithiyatin mukhtassatin bil ahkami wal fiqhi. Udkur salah satu kutubin hadithiyatin mukhtassatin bil ahkami al halal haram wal fiqhi. Qad dzakartu fil awal. Unwanul kutub. Qonis. Wahid mada. Kum mantakum. Layatam. Man yalayatum. Rihan mada. Umdul ahkam. Arba'un mundiri fil ahkam. Wahid kaman. Wahid akhar. Wahid akhar. Wahid akhar. Wahid akhar. Hah? Mana? Jamil. Anta jamil lakin ijabatuka ajmal. Li annaka na'is wa yafham yani. Salah. Syuf. Jamil. Ahsantum jami'an. Ahsantum. As-su'al al-hadi ashar. Labud an yaktub su'al wa yujib. Hada wahid yaktub, hada wajib. Fi kurasatin khosatin. Fi daftarin khos. Limada aujabtul kitabah. Biduni hadza antum kaslan. La yaktub yasma wa yaqul fahimtu. Ada ba'da nisfu daqiqah ba'da dhuhr nasiya khalas. Ba'da dhuhr yansa khalas. Tabaan mi'ah fil mi'ah. Ba'da dhuhr yansa ba'dal usbu amnesia. Mughma alaih. Ba'da sahar ka'annahu afaqa minal junun. Hakadha. Hadha huwa adatu hadatul laf fi hadzal zaman misal hadha. Falidzalik na'udzubillahi min dzalik. As-su'alul hadi ashar. As-su'alul hadi ashar. As-su'alul hadi ashar. Baik. Ma makna alhamdu lughatan? Alhamdu lughatan. Laisa istilahan. Man sayujib? Alhamdu lughatan. Naam ya Zaza. Hah? Jamil, ijlis. Ats-tsana bil lisan alal jamil ikhtiyari. Jamil, pujian dengan lisan. Hada alhamdu lughatan. Wa ma makna alhamdu istilahan? Man sayujib?
Ma makna alhamdu istilahan? Ma makna alhamdu istilahan? Ma makna alhamdu istilahan? Man sayuji. Bil Indonesia lah, Bas. Lakin ana urid bil Arabiyah li anani urid an umaris al-lughah. Ayo, fadal. Ma makna semua bentuk pujian? Mithlu madza? Hah? Mata? Jamil, mata? Sahih. La tastanid alal amud. Nah, ijlis. Sahih. Kalamuka sahih. As-su'al atsani asyar. Az-zuhur bagi akam daqiqah. 18. Ba'da sal daqiqah nanti. As-su'al atsani asyar. As-su'al atsani asyar. As-su'al atsani asyar. Ma sababu kitabati Imam Al-Mundhiri Al-Arba'in Al-Mundhiriyah. Sababu ta'lif. Sababul kitabah. Ma huwa? La tufsid ya Qonis. La tufsid. La tal'ab. Kum jaidan. La tastanid. Kum jaidan. Ma sababu ta'lif Imam Mundhiri. Lima ada Imam Mundhiri yaktub hadal kitab. Mas sabab. Alladzi lam as'al manhal. Alladzi lam as'al. Lam as'al. Kulluhum khalas ya. Wara'a zafaf wara'a Zaid teman. Sababu ta'lif. Alas Zufar. Sababu ta'lif. Mas sababu ta'lif Imam Mundhiri hadal kitab. Hah? Ada? Man yas'al. Jamil. Su'alus saks. Nah. Man ya'rif as-saks. Man ya'rif man huwa saksu sa'il ya. Man ya'rif. Walau kana khata' yajlis yani. Labas. Walau kana khata' yajlis. Man huwa saks alladhi yas'al. Tayyib. Ayo kan. Hah? Yajlis. Kullun nas sahib ini. Labas. Khata' yajlis. Sahibu ayo. Mungkin. Sahibu Suma ibnuhu wa zaujatuhu mungkin. Kullu dzalika yumkin ya. Nahnu la na'lam. Ijlisu jami'an. Badan ma fi julus ya abid. Intabi anta. Baik. La tansau indana salatata asyara su'alan. La budda an taktubuha fi daftarin khos. Waktub al-unwan al-wajib al-awal, al-wajib al-thani, wahakal. Wa taktub tahat al-jawab. Ya Qonis, isma'una ya Qonis. Ya, la ada Qonis ada taktub alal maktab o madan. Hah? Taktub ala madan. Alal maktab sah? Isma'una. Wala bud an taktub hadhil as'ilah as-salatata asyar jami'aha uktubuha fi daftarin wa kurrasatin khassatin. Nah, hatta tasma'ud daras muntabihan la na'isan. Biduni as'ilah anta satadda'i al-faham. Ma'annaka satansa was satujan wasa amnesia satugma wasa epilepsi ba'da qalil li anna ma fi su'al. Ana fahimtu, ana ariftu al-wadih, sahal. Ada tulab hada zaman hakada. Na'udzubillah min dalik. Tayyib. Yakfi. Naktatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.